Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala al-habib al-mustafa Abil Qasim Muhammad wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-muntajabin wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, fassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih teruskan kajian tafsir kita dengan 100 pesan singkat dari Al-Quran, yang hari ini kita sampai kepada halaman 55 dengan firman Allah dari surat Al-Isra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Pelajaran yang tertulis dalam buku ini, sungguh Allah lebih mengasihimu dari ibumu, bahkan dari dirimu sendiri. Maka tenangkan hatimu dan tersenyumlah. Ayat ini menjelaskan mengenai rahmat Allah yang tak mampu untuk dibayangkan. Karena rahmatnya wasi'at kulla syai'. Apapun dalam wujud ini yang disebut syai'un, di situ ada rahmat Allah. Mutlak dalam segala sesuatu, rahmat Allah meliputi segalanya. Bahkan Allah memperlakukan seluruh makhluknya ini dengan perilaku rahmat. Hanya rahmat yang ada. Allah berfirman, Innallaha bin nasi la ra'ufur rahim. Sesungguhnya Allah terhadap manusia sangat rauf dan rahim. Ayat lain Allah berfirman, Qul liman ma fis samawati wal ard, Qulillah kataba ala nafsihir rahmah. Artinya Allah telah tentukan pada zatnya adalah murni rahmat. Semuanya rahmat. Kita diciptakan berdasarkan rahmat. Kita diberi rizki berdasarkan rahmat. Ketika rizki kita enggak diberi berdasarkan rahmat, kita diberi lebih karena rahmat. Kita dikurang karena rahmat. Kita diambil dari kita karena rahmat. Semua yang ada hanyalah rahmat. Murni rahmat. Karena itu, dia adalah zat yang disebut rahmatan arhamur rahimin. Yang kita kaji beberapa hari yang lalu berkaitan dengan doa Nabi Ayub. Arhamur rahimin. Dialah arhamur rahimin. Rasul pernah menyebutkan begini, Lallahu arhamu bi'abdihi minal ummi bitifliha. Sesungguhnya Allah lebih berbelas kasih kepada hambanya daripada seorang ibu kepada anaknya. Kita bisa bayangkan seorang ibu. Karena itu Allah Maha Rahman dan Rahim. Jadi tidak perlu kita merasa ada sesuatu karena kita sedang dikelola oleh yang Maha Rahman dan Rahim. Bahkan yang lebih rahmat, melebihi ibu kita, melebihi saudara kita, melebihi ayah kita, melebihi semuanya. Bahkan melebihi diri kita sendiri. Allah yang paling rahmat. Akankah kita merasa gelisah sementara kita sedang diatur oleh Arhamur Rahimin? Bisa kita lihat bagaimana rahmat Allah pada hambanya ini. Kita berbuat sedikit dilipat-lipat gandakan buat pahalanya. Kita berbuat dosa sebesar apapun, kita datang minta maaf, diampuni semuanya. Kita ini kalau berbuat baik sama manusia bertahun-tahun, sekali kita nggak lakukan kebaikan, hilang semua kebaikan yang kita miliki. Di hadapan Allah, kita bisa bertahun-tahun melakukan kejelekan, melakukan maksiat. Tetapi begitu kita taubat, Allah lupakan semua. Allah hapus semua kejelekan. Seperti kita baru lahir, kamu adalah baru. Bahkan riwayat Al-Quran menyebutkan ada dosa-dosa yang bukan cuma dihapus oleh Allah. Bilangan dosa itu diganti kebaikan. Ulaika yubaddilullahu sayyi'atuhum hasanat, sayyi'atihim hasanat. Artinya begitu luas rahmat Allah. Amal perbuatan sedikit dilipat gandakan pahalanya. Dosa sebesar apapun dimaafkan oleh Allah. Coba kita lihat. Karena itu kemudian Allah Arhamur Rahimin. Allah ketika mengutus Rasulnya, Allah sebutkan Rasul itu, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang diterima oleh Rasul sebagai konsep untuk panduan manusia agar meraih kebahagiaan dunia akhirat itu Al-Quran. Qurannya juga disifati oleh Allah hudan wa rahmah liqaumin yu'minun. Semua Al-Qurannya rahmat, Nabinya rahmat,
Terus, coba kita lihat Al-Quran. Ketika kita baca Al-Quran, kita akan menemukan ayat pertama ketika kita baca langsung adalah Bismillahirrahmanirrahim. Seluruh kemudian 114 surat dalam Al-Quran semuanya didahului dengan nama, simbol Rahman dan Rahim Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali satu ayat dalam surat Taubah. 113 banding 1 rahmat Allah dengan kemurkaannya. Maha rahmat. Zat Allah arhamur rahimin. Nabi yang diutus. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bahkan Rasul pernah bersabda, "Innama ana rahmatun muhda." Aku ini hanya, namanya hasar. Sebenarnya aku ini adalah hanya rahmat Allah yang dihadiahkan untuk kalian. Qur'annya rahmat, hudan wa rahmah. Qur'annya dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, lambang rahmatnya. Bahkan surat Fatihah yang kita diwajibkan kalau udah sholat harus membaca surat ini. Dalam surat Fatihah, Ar-Rahmanur Rahim disebut 2 kali oleh Allah. Di pertama Bismillahirrahmanirrahim. Baru Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu dan terusnya. Seakan-akan Allah ingin mengenalkan ini. Wahai hambaku, yang ingin menghadap kepadaku dalam salatnya, hambaku, kenalilah aku Rabbul Alamin sekali. Kenalilah aku Maliku Yaumiddin sekali. Tapi kenali aku Ar-Rahmanur Rahim 2 kali. Supaya benar-benar rahmat itu ada dan selalu kita yakini kebesaran Allah. Karena itu kemudian Allah telah menentukan bahwa ciri khas pertama yang harus dimiliki oleh masyarakat Muslim yang mengikuti Nabi yang penuh rahmah, yang mengikuti Quran yang rahmah, yang mengikuti Allah Arhamur Rahimin, maka yang ada di tengah-tengah masyarakat Muslim supaya menampakkan jati dirinya benar-benar pengikut Nabiur Rahmah, pengikut Rasulullah. Allah sifati begini, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Di antara mereka saling menebar rahmat. Karena itu karena itu Allah melarang kita menawar hukumnya. Karena ketika Allah menentukan sesuatu berdasarkan rahmatnya, tiada yang terbaik kecuali ini. Itulah kita dalam hukum Allah, kita cuma harus mengatakan sami'na wa ata'na. Karena apa? Ini rahmat. Kamu jangan lari dari rahmat. Semua ketentuannya rahmat. Dalam menghalalkan, dalam memerintah, dalam melarang, dalam menghalalkan, dalam memerintah, dalam melarang dan mengharamkan, semuanya adalah rahmat. Karena itu dalam bahasa Al-Quran, orang yang melanggar ketentuan Allah, orang yang berbuat dosa, itu bahasa Al-Quran Allah gunakan ini, wa may yadhlim nafsah, siapa yang mendolimi dirinya. Karena ketika kamu nggak mengikuti ketentuan Allah, kamu sedang mendolimi dirimu. Karena ketika ketentuan Allah itu kamu lakukan, kamu sedang mengikuti rahmat dan memperoleh rahmat. Semuanya rahmat. Karena itu kemudian kita bayangkan kalau kehidupan di dunia ini tanpa ada rahmat, apa yang terjadi? Nggak ada rahmat seorang ibu terhadap anak, nggak ada segala macam, akan menjadi jahim dan neraka dunia ini kalau tanpa ada rahmat. Menjadi indah, orang senyum dan semua ini karena ada rahmat. Karena itu Allah tentukan dalam kehidupan Islam ini adalah selalu kehidupannya didominan dengan rahmat terdahulu dalam segala hal. Dan Allah memerintahkan hal ini dalam semua hal. Allah perintahkan di pertama sekali dalam ketika kita mulai membangun fondasi pertama rumah tangga. Allah telah tekankan di sini, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Pertama. Nanti dalam rumah tangga keluarganya, silahkan Anda bagaimana kita diperintahkan menghadapi orang tua. Wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Harusnya semua adalah hanya rahmah. Karena itu kemudian Allah telah menentukan
bahwa seluruh yang berkaitan dalam kehidupan sesama, antara kita dengan Allah, antara kita dengan sesama kita, semuanya adalah dibangun dan dibina dengan rahmat. Thumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Saling menyampaikan untuk saling berbelas kasih. Karena itu ketika Nabi yang mulia Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi yang disebut wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yang disebut bil mu'minina raufun rahim, yang menamakan dirinya innama ana rahmatul muhda. Karena itu kemudian kita melihat Nabi yang penuh rahmah, bahkan merupakan simbol rahmat Allah, pemikul rahmat Allah. Nabi ini tidak pernah menyampaikan sesuatu, melarang sesuatu, memberi atau menolak. Semuanya hanya berdasarkan rahmat. Semua. Pernahkah Nabi menyampaikan sesuatu yang kasar dari lisan beliau? Tidak pernah. Walau beliau menegur orang, tetap menegur dengan indah. Kenapa? Karena rahmat yang ada itu akan menjadikan beliau tidak mampu mengatakan kata-kata yang tidak indah didengar orang, walaupun dalam menegur. Dengarkan firman Allah Azza wa Jalla, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik." Karena rahmat Allah yang ada padamu, linta, kamu berbicaranya, bertutur katanya baik, bersikap baik, rahmat semuanya. Karena apa? Ada rahmat. Karena itu, kalau kita lagi melihat diri kita, na'udzubillah, lagi bicaranya selalu kasar, senang kalau menjatuhkan orang, menghina orang, dengan bangga, coba cek ulang, mungkin stok rahmat Allah lagi menipis pada kita. Karena setiap rahmat tambah banyak, setiap lintah lahum, kamu pasti akan berlemah lembut. Orang yang bengis-bengis, orang yang merasa bangga kalau bisa menjatuhkan orang depan umum, atau menegur orang, mempermalukan orang, mengejek orang. Ini bangga yang keliru, karena sebenarnya dia sedang stok rahmat kurang. Kalau dia punya rahmat, pasti dia akan seperti disebut oleh Allah untuk Sayyidil Wujud, fabima rahmatin minallah linta lahum. Artinya linta lahum, bersikap lemah lembut ini karena rahmat yang Allah berikan ada padanya. Ketika kita menjadi gersang, enggak memiliki rahmat, karena itu Islam ini dibina dengan rahmat. Hatta kita menegur orang salah, tetap dengan rahmat. Artinya ingin menyelamatkan dia. Kalau kita anggap orang itu sedang melakukan kesalahan, maka kita melakukan dengan baik. Karena kalau memang benar-benar kita tulus untuk menyelamatkan, maka pasti akan kita bicara dengan baik. Begitulah Sayyidul Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak orang datang mengucapkan sesuatu yang tidak indah, beliau jawab dengan penuh keindahan, beliau jawab dengan penuh kebaikan. Bahkan kadang-kadang ada dalam cerita yang amat populer, biasanya kalau di hari-hari maulud beliau, hari-hari kelahiran beliau, sering kita sebut cerita ini. Dan kita sering mendengarkan dari mimbar-mimbar para khutbah menyampaikan, ketika Rasulullah berjalan, tiba-tiba ada orang dari dusun yang kasar menarik serban beliau sambil berkata dengan kata-kata yang kasar, "Eh Muhammad, berikan aku dari harta ini, bukan hartamu, bukan harta nenek moyangmu." Sallallahu alaihi wa alihi. Serban beliau mungkin biasa, ketika ditarik berbekas merah di leher suci beliau sallallahu alaihi wa alihi. Para sahabat semua hampir marah saat itu. Rasulullah mengatakan beliau, diamlah. Rasulullah memberi sesuatu, cukup. Diberi lagi oleh Rasulullah. Selesai, cukup ya Muhammad. Rasulullah kemudian tanya, kamu enggak merasa kamu telah melukai aku? Kamu enggak merasa akan aku balas? Kamu telah melukai aku. Orang itu berkata, aku yakin kamu enggak membalas wahai Muhammad. Kenapa? Kata Rasulullah. Orang itu kemudian berkata, karena engkau tidak pernah membalas kejelekan dengan kejelekan, kamu selalu membalas kejelekan dengan kebaikan. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ini fabima rahmatin minallahi linta lahum. Karena itu kehidupan dalam Islam ini harus penuh dengan rahmat. Coba kita melihat Al-Quran ketika menyebutkan siapakah orang yang membohongi hari kiamat, membohongi agama. Kalau kita artikan ad-din langsung agama, artinya orang yang membohongi agama, tidak dengan agama, apa yang enggak menerima, apa yang enggak sholat, apa yang enggak, ternyata hubungannya berkaitan dengan rahmat.
Dengarkan firman Allah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din? Tahukah engkau siapa yang membohongi agama ini? Fadzalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Yang membohongi agama ini, yang menolak agama ini, membohongi hari kiamat dan semuanya adalah orang yang punya sikap kasar terhadap anak yatim dan tidak pernah ingin memberi bantuan kepada orang miskin. Ketika orang bersikap kasar, tidak iba melihat orang miskin, tidak ingin membantu, artinya sedang nggak ada rahmat. Karena kalau ada rahmat, pasti artinya apa? Agama ini ternyata dibina dengan rahmat. Ketika kamu tidak ada rahmat, kamu termasuk membohongi agama. Siapapun yang mengaku dirinya telah menjalankan agama, tetapi ketika tidak memiliki rahmat kepada sesama hamba Allah, pada siapapun, walau kepada orang yang berseberangan dengan dia, yang tidak sependapat dengan dia, walaupun dia sedang ingin menegur sesuatu yang kejadian yang sangat-sangat tidak indah, tetapi tetap apabila mengikuti Sayyidil Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, pasti akan mendahulukan rahmat. Dia tidak akan mengebom masjid orang yang sedang sholat karena cuma berbeda pendapat. Dia sedang sholat saat ini. Kalau kamu ingin menyelamatkan dia berdasarkan yang kamu fahami dia dalam keadaan yang sesat dan salah, maka kamu selamatkan dengan cara baik, bukan kamu bunuh, bukan kamu lakukan semacam ini. Dan semacam itulah. Artinya setiap orang lebih kuat Islamnya, lebih banyak rahmatnya. Setiap orang lebih banyak rahmatnya akan lebih kuat Islamnya. Dan setiap orang mulai melakukan hal-hal yang bengis dan kasar, berarti dia sedang tidak memiliki rahmat. Wa na'udzubillah. Kemudian kenapa kemudian Rasulullah berperang dan semua? Ya, itu dalam bab lain. Dalam rangka Allah, Rasul ingin menyelamatkan orang-orang mustad'afin yang dipengaruhi oleh orang mustakbirin yang ingin menghalau pada agama Allah. Maka itu adalah mengambil pedang dengan sangat-sangat terbatas, sangat-sangat terpaksa. Karena itu dalam peperangan pun masih ada rahmat. Lihat ayat-ayat Al-Quran. Wala ta'tadu. Dan lihat pesan-pesan Rasul ketika mau berjihad. Jangan bunuh perempuan wanita, jangan bunuh anak kecil, jangan bunuh yang berlindung di tempat peribadatan, jangan bunuh segala macam. Menunjukkan semua beliau adalah Nabiur Rahmati fis silmi wal harb. Nabi yang penuh rahmat dalam keadaan damai atau dalam keadaan perang, tetap memiliki semuanya. Kita kembali kepada warahmati wasi'at kulla syai'. Artinya kita ini sedang dalam lindungan rahmat Allah. Kalau orang dalam lindungan rahmat Allah, tidak mungkin dia akan tidak terurusi katanya. Pasti dia akan diopeni, pasti akan mendapatkan semua yang ia butuhkan. Nabi Isa itu katanya nabi yang paling terkenal sering berjalan. Yasihu fil ard, terus berjalan. Suatu hari katanya beliau berjalan, tiba-tiba hujan. Di dekat gunung beliau pergi melihat ada gua, dia ingin masuk gua untuk berlindung dari hujan. Tiba-tiba depan pintu gua tertutup oleh seekor singa yang besar di depan pintu gua itu, sehingga beliau nggak mampu lagi masuk ke pintu gua itu. Saat melihat semacam ini beliau angkat tangan, ya Rabb, ja'alta likulli syai'in ma'wa, fa aina ma'waya? Ya Allah, kamu jadikan segala sesuatu ada tempat berlindungnya. Sampai singa ini bisa berlindung di gua ini. Kamu berikan pada segala sesuatu ma'wa, tempat berlindungnya. Fa aina ma'waya? Di mana tempat berlindungku ya Allah? Allah berfirman, ya Isa, ma'waka fi mustaqarri rahmati. Tempat perlindunganmu adalah dalam naungan rahmatku. Maka kita yang hidup ini adalah dalam naungan warahmati wasi'at kulla syai'. Pernah kita kaji, saya tidak ulangi lagi, bagaimana cara kita meraih rahmat itu. Singkatnya, pertama, bersikaplah rahmat kepada sesama hamba Allah. Kunci pertama. Ada beberapa yang menyebutkan rahmat Allah lebih dekat, tapi salah satunya adalah berbuat baiklah kepada sesama hamba Allah. Karena Allah berfirman, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah adalah dekat kepada kau orang-orang yang berbuat baik. Irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Berbelas baiklah kepada sesama yang di bumi ini, nanti Allah akan memberikan rahmatnya kepadamu. Inilah kajian tafsir kita, dan mungkin ini merupakan akhir pertemuan kita dalam kajian bulan suci Ramadan.
Semoga Allah menerima semua kajian dan amal perbuatan kita selama bulan suci Ramadan ini, dan mudah-mudahan bulan suci Ramadan ini tidak meninggalkan kita kecuali Allah telah menghapus semua dosa kita, telah merubah semua nasib kita yang jelek menjadi yang lebih baik. Kalau kita dari orang-orang yang sengsara dirubah dijadikan orang-orang yang bahagia, dan agar kita dibebaskan dari api neraka. Mudah-mudahan nafahat kesemangatan beribadah, semangatnya berinfak, semangat untuk melakukan kebaikan di bulan suci Ramadan tetap akan kita bawa di bulan-bulan yang akan datang, sampai mudah-mudahan Allah pertemukan kita lagi dengan bulan suci Ramadan. Dan khususnya besok adalah hari Jumat terakhir. Jumat terakhir dari bulan yang mulia, di hari 10 terakhir yang mulia, merupakan hari yang amat-amat mulia sekali. Karena itu ada amalan-amalan di Jumat terakhir yang diajarkan oleh Rasulullah maupun doa-doa. Dan dalam Jumat terakhir itu juga telah ditentukan oleh Al-Imam Al-Khumaini Quddisa Sirruh untuk dijadikan hari solidaritas kita untuk Palestina. Disebut Yaumul Quds, hari untuk Quds. Maka kalau tahun ini kita nggak mampu mungkin keluar, tapi tetap harus ada upaya untuk melakukan sesuatu untuk membela mereka, kaum mustad'afin yang ada di Palestina. Karena urusan Palestina adalah urusan semua kita. Karena itu dalam bulan yang mulia, di hari yang mulia, dan di hari akhir dari hari yang mulia ini, kalau kita setidaknya kita berdoa kepada Allah agar Allah cepatkan, Allah bebaskan Palestina dari kekejaman Zionis, kekejaman Israel dan Amerika, agar kemudian mereka mendapatkan sesuatu. Karena kita sekarang ini di rumah, dalam kondisi yang sekarang ini kita nggak mampu keluar semuanya. Kadang-kadang kita merasa jemu, merasa sakit, merasa semuanya. Kita bisa bayangkan saudara-saudara kita di Palestina bertahun-tahun, mereka di rumah juga susah, mereka keluar susah, mereka ke sana dalam kesulitan, semua dibayangi oleh merasa ketakutan karena tidak pernah aman. Coba kita ingat penderitaan mereka, agar kita mendoakan mereka. Setidaknya kita memohonkan kepada Allah, mohon kepada Allah agar Allah percepat kemenangan untuk mereka, dan agar cepat-cepat mereka diberi kebebasan. Itulah besok hari Jumat merupakan hari solidaritas kita terhadap mereka, kaum bangsa Palestina. Dan di Palestina itu mereka bukan hanya kaum muslimin, bermacam-macam agama, bermacam-macam mazhab, tapi kita nggak pernah membicarakan itu. Kita cuma melihat ini adalah urusan kemanusiaan, siapapun mereka. Kita doakan agar cepat mereka diberi kebebasan oleh Allah, dan Allah hancurkan musuh-musuh Allah, orang-orang negeri-negeri yang zalim, negeri-negeri yang menindas umat Islam, agar Allah berikan pelajaran, agar Allah berikan pada mereka hal-hal yang bisa menyenangkan hati kaum mukminin. Wassallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa alihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.